Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi integrasi numerik dengan pendekatan perhitungan pada metode trapesium. Yang mana pada metode trapesium ini akan kita bahas bagaimana untuk perhitungan metode trapesium untuk mendekatkan pada integrasi numerik. Nah, baik, kita bahas pada materi pertama ini adalah kita mengingat pada materi tentang integral suatu fungsi atau matematik yang direpresentasikan seperti bentuk berikut. Ya, kita bisa lihat ya, ini yang mana pada nilai I yaitu integrasi dari fx dx itu AB. Nah, di sini nanti kalau kita lihat pada bentuk variabelnya, variabel x, berarti ada batas integrasi dari nilai xa sampai dengan nilai xb, batas atas dan batas bawahnya. Nah, dari bentuk di sini berarti kita bisa melihat adanya suatu luasan atau nilai total yang dibatasi pada batas atas dan batas bawah tersebut. Nah, pada fungsi tersebut di sini nanti akan kita bisa integrasikan dengan nilai analitisnya. Yang kita selesaikan yang kita pernah bahas pada materi kalkulus, yaitu di mana nilai batas atas batas bawah kita integralkan dulu, kita dapatkan nilai dari integrasi tersebut, ada nilai integral itu, maka dilambangkan sebagai f besar x di sini, maka nilai masing-masing integral tersebut akan disubstitusikan terhadap batas atas dan batas bawahnya, B dan A-nya, sehingga nilai dari integral itu nanti akan diintegrasikan terhadap nilai luasan daerahnya yang dibatasi pada nilai fx-nya, pada sumbu x. Nah, kita ingat pada integral Riemann, berarti ada integral tersebut pada kalkulus ya, dimana pada masing-masing luasan tersebut akan dibatasi sampai nilai n bagi, dimana nilai rank A dan rank B itu akan dihitungkan dengan masing-masing dari setiap batasan dari nilai fxi-nya pada luasan panjang, dimana li sama dengan fx dibagi dengan delta xi-nya, berarti ada L0, L1, L2 sampai dengan Ln, setiap batasan di sini ya. Nah, sehingga batasan tersebut akan kita hitung. Nah, itu nanti hitung nilai luasan batasan dari nilai integral 1, 0 ya, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, x kuadrat dari dx ini nanti kita hitungkan. Kemudian dari batasan tersebut kalau kita masukkan di mana nilai deltanya adalah 0,1, masing-masing dari rank tadi 0 sampai 1 kan 0,1. Nah, ini ranknya dengan 10 bagiannya. Nah, sehingga batasan di sini nanti ada 0,01 dan seterusnya diinputkan nilainya, maka nilai dari luasan tersebut adalah nilai dari kalkulus analitik di sini adalah 0 sampai dengan 1 per 3 x pangkat 2 hasil dari integralnya, batasannya 1 sampai 0 dimasukkan 0,003333. Nah, dari hal ini kita bisa lihat maka ada kesalahan galat yaitu sebesar 0,052. Nah, di sini adalah dari logaritmnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara kalkulus analitiknya bisa kita bahas dengan pendekatan dari integral Riemann atau dengan menggunakan luasan daerah tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat numerik itu ada hal yang sangat sulit juga kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah. Nah, tapi kita bisa menyelesaikan dengan beberapa langkah analitiknya. Pada integral di sini kalau kita selesaikan maka sangat susah sekali untuk kita menyelesaikan dalam bentuk penyelesaian tersebut, atau nilai integral itu tidak bisa kita berikan dalam bentuk analitik, tapi kita bisa selesaikan secara bentuk numerik dalam bentuk angka atau tabel. Nah, hasil di sini nanti kita bisa selesaikan dengan dua tahapan, yaitu tahapan pertama adalah integrasi numerik. Di sini kita bisa selesaikan dengan metode trapesium. Nah, pada materi kali ini kita bahas dengan menggunakan metode trapesium, yaitu di mana persamaan polinomnya pada order 1. Nah, tapi kalau kita masukkan pada metode Simpson, yaitu pendekatan integral numerik yang memiliki persamaan pada polinom yang tinggi. Nah, pada polinom tinggi ini kita bisa selesaikan dengan metode trapesium pada metode integral Riemann, yaitu pada setiap daerah yang dibatasi pada setiap masing-masing luasan panjang dari tinggi fx terhadap lebar xi-nya. Nah, maka kita kenal dengan menggunakan metode trapesium ini. Ini ada batasnya, ini dia batasan tersebut. Maka kita bisa selesaikan dengan batasan itu adalah dengan menggunakan metode trapesium. Nah, berarti kita bisa lihat dengan penggunaan di sini, berarti kita bisa mengetahui dengan bentuknya satu bias. Kenapa satu bias? Karena batasan dari A dan B ini dibatasi hanya terhadap satu bias ini. Ada luasan daerahnya.
Nah, sehingga metode trapesium dengan satu bias ini kita bisa selesaikan dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai integrasi numerik ini jadi B dikurangi dengan A dikalikan dengan nilai FA ditambah dengan FB-nya dibagi dengan 2. Maka besaran perkiraan tadi bisa kita hitung. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk dalam bentuk latihannya ya. Baik, ini adalah rumusnya untuk bentuk trapesium koreksi ujung. Baik, kita masuk latihan di sini. Jadi kita bisa lihat kalau kita mengetahui nilai fx adalah eksponensial x sama dengan dx, di mana batas atasnya 0, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Maka bisa kita lihat dengan ketentuan dengan menggunakan metode trapesium di sini kita bisa ketahui bahwa dengan menggunakan e pangkat x tersebut kita selesaikan, maka tetap ya e pangkat x eksponen x-nya di sini tetap. Kalau diintegralkan, maka nilai x tersebut kita inputkan terhadap nilai substitusi terhadap nilai batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Maka bentuk secara analitisnya diperoleh hasilnya 53, 59, 81 sekian. Maka perhitungan dengan metode trapesium, maka kita menggunakan rumus yang kita paparkan sebelumnya, yaitu di mana nilai B dikurangi dengan A, maka dikalikan dengan FA ditambah dengan FB dibagi dengan 2. FA, FB di sini adalah kita inputkan dari fungsi yang diketahui langsung. Jadi fungsi yang diketahui langsung dimasukkan, kemudian dikalikan, berarti 4 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan fungsi yang diketahui tadi dibagi dengan 2. Maka hasil di sini masih memberikan hasil yang bisa kita teliti dengan menggunakan hitungan antara numerik dan analitik. Masih sebesar cukup besar ya di sini. Berarti nilainya adalah tidak ada tanda negatif, tetapi di sini adalah tandanya positif. Ini ada kekeliruan ya. Berarti nilai di sini nanti kalau kita inputkan nilainya adalah tidak bertanda negatif tetapi bertanda positif. Karena di sini adalah nilainya gelatnya mutlak. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan bentuk perhitungan di sini adalah menggunakan nilai galat mutlaknya adalah 107,49%. Maka terlihat hasil di sini satu bias kesalahan sangat besar atau lebih dari 100%. Nah, kita bisa lanjutkan. Apabila kita mau hitung dari kesalahan bias tadi, kita mau menelitinya dengan menggunakan banyak bias. Nah, kalau menggunakan banyak bias, maka formula untuk menggunakan banyak bias itu adalah delta X dibagi dengan 2, di mana nilai FA ditambah dengan FB, ditambah dengan 2 kali sigma N-1, kemudian Fx, I-nya. Nah, di sini panjang biasnya adalah kita mau pecah dengan banyaknya bias tadi. Kalau kita mau menggambarkan, maka penghitungan tadi kita memiliki nilai di mana E0. Nah, ini ya, kalau kita gambarkan, maka ada batasan tadi. Di sini ada nilainya 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 0 sampai dengan 4. Nah, berarti di sini nanti ada batasannya, yaitu ada 1, 2, kemudian 3. Nah, bias di sini adalah memberikan besaran dari nilai bias tersebut. Ini tadi setiap biasnya. Maka setiap bias di sini maka memiliki bentuk yang kita bisa masukkan terhadap masing-masing fungsi yang kita mau berikan di dalamnya, yaitu di mana nilai dari bias yang pertama ini kemudian kita masukkan sampai dengan bias yang terakhir. Di sini adalah batasannya. Nah, ini batasannya adalah di mana nilai n bagi banyak bias tadi adalah masing-masing 1, ada 4, kemudian ada 3, 2, kemudian ada 1 batasan di dalamnya. Nah, sehingga diperoleh hasil tersebut adalah 57,99. Berarti semakin lebih mengecil dibanding dengan kesalahan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat kesalahan tersebut dengan galat relatifnya, maka besarannya adalah 8,2%. Nah, berarti di sini ada kesalahan tersebut masih memberikan nilai kesalahan relatifnya semakin lebih mengecil kalau kita menggunakan dengan panjang bias. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan trapesium koreksi ujung? Nah, di sini bisa kita lihat dengan formula dari koreksi ujung. Berarti ada delta X per 2
kemudian ada FA, FB, kemudian ada nilai FB aksen, kemudian F aksen A, berarti ini adalah turunannya. Nah, sedangkan turunan dari eksponensial itu kan tab, jadi maka X kalau turunkan tab, ini dia, deltanya adalah di mana 1, delta X nya 1, kemudian nilai E0, E4, ini 1, 2, 3, jadi biasanya tadi kan dibatasi ini yang luar, jadi ini yang dalamnya, antasan masing-masing. Nah, sehingga N1 di sini adalah di mana nilai masing-masing 4 kurang 1, 3, seterusnya, dan menurun ya, selanjutnya seterusnya di situ. Maka nilainya adalah 57,9 kurangi dengan nilai yang di sini adalah hasilnya 4,466. Nah, maka kesalahan relatifnya kita bisa hitung sebesarnya adalah 0,14%. Nah, berarti ini lebih kecil lagi kalau kita dengan menggunakan koreksi ujung. Nah, pada koreksi ujung ini kita bisa ketahui bahwa nilai dari FA dan FB di sini yang diketahui tadi, FA FB batasnya, dan ini adalah nilai dari masing-masing I-nya ya. Jadi kan ada 1, kemudian 2, kemudian 3, berarti yang paling akhir adalah 3. Dari panjangnya N-nya ada jumlahnya 4 tadi. Nah, kemudian ini ada nilainya di sini adalah batasnya sudah dikurangkan. Nah, berarti kita lebih gampang kalau kita dengan menggunakan trapesium koreksi ujung dengan hasilnya tadi. Nah, koreksinya di sini ya, yang di ujungnya tadi. Nah, berarti apa yang sudah kita pelajari di sini, berarti kita bisa melihat kalau kita menggunakan metode trapesium 1 pias, maka kesalahan masih cukup besar, artinya masih cukup lebar ya untuk 1 pias tersebut. Tapi kalau piasnya tersebut kita menggunakan panjang pias, nah ini panjang pias delta X nya nih, kalau kita menggunakan panjang pias maka 4, 0, 4, 1, jadi piasnya kita pecah-pecah. Nah, berarti ada 1, 2, 3, ya ini di sini kan ada 3 kan, 4 kurangi 1, 3, maka hasil di sini semakin lebih mengecil, dan lebih mengecil lagi kalau kita menggunakan koreksi ujung. Itu materi yang kita akan bahas. Bagaimana kalau kita menggunakan dalam bentuk tabel? Nah, langkah di sini juga menggunakan langkah yang sama tapi berbeda kalau kita menggunakan bentuk fungsi. Kalau tabel ya berarti hasil fx-nya nggak bisa ketahui. Nah, itu dia. Fx-nya nggak bisa ketahui, fx-nya bentuknya seperti apa yang ada di sini. Nah, kalau efeknya sudah ditentukan adalah hitunglah luas dengan efek yang diketahui di sini, berarti efeknya adalah kita memasukkan dengan bentuk F2 kurangi dengan F1, X2 kurangi X1, dan seterusnya. Nah, ini langkahnya adalah kita menghitung dari koreksi ujung dengan menggunakan bentuk tabel. Nah, berarti fungsi yang ada di dalam sini adalah kita memasukkan nilai yang diketahui tadi, kita tinggal inputkan nilai A dan B masing-masing. FA FB nya ini adalah 0 dan 4, kemudian yang lain tinggal memasukkan input apa yang diketahui ya. Jadi lebih gampang kalau kita dengan menggunakan bentuk tabel. Namun perbedaannya adalah kalau kita menghitung bentuk integralnya, bagaimana menghitung dengan bentuk f aksen atau bentuk diferensialnya. Nah, bentuk diferensial di sini adalah fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 kurangi dengan x1. Nah, ini bentuk dari f aksen xi-nya atau a, kemudian f aksen xn atau b-nya, maka angka formulanya adalah xn kurangi dengan fxn min 1 dibagi dengan xn min xn min 1. Nah, ini tinggal maka nilai di sini sudah bisa ketahui. Ini adalah bentuk dari diferensial dari bentuk bagian dari tabel. Nah, terima kasih. Bila kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.